Kayaknya kalau gue ambil Veloz mungkin alasan simpelnya adalah ada tempat cup holder yang kena blower AC. Ini ngingetin gue sama Yaris Bapo. Menurut kalian fitur kayak gini tuh berguna atau cuma gimmick doang ya? Kalian udah nonton video gue belum yang Veloz? Kemarin gue mudik dari Jakarta, bukan dari Jakarta sih, dari Tangerang ke Pati. Itu beneran kayak cuman berkurang 2 bar. Jadi gue isi BBM itu full di KM 57, lalu di Jalan Raya Pati Kudus itu sudah literally sudah pati lah, sudah 450 km lebih. Itu cuman ngabisin 2 bar. Terus pada saat kita istirahat di rest area, karena gue bawa bocil kan, itu nggak gue matiin. Jadi tetap biarin nyala kayak gitu. Itu menarik banget gimana industri ekonomi orang pengen mobil irit tapi nggak berani beli mobil listrik. Ini solusinya gitu loh. Ini adalah Veloz Hybrid. Secara tampilan memang nggak terlalu beda banyak dengan Veloz yang sebelumnya. Kuncinya itu seperti ini, ada tombol lock, unlock ya kan. Terus di sini ada kunci manual. Jadi buat teman-teman yang misalkan akinya soak, in case ya, ini bisa dipakai buat buka tutup. Ada baterainya di dalam. Nanti biasanya pembelian tuh dapat 2 unit. Dan ini varian yang TSS, singkatan dari Toyota Safety Sense. Jadi sudah ada adaptive cruise control, itu gue kepake banget. Karena kemarin gue udah cobain pas perjalanan jauh tuh nggak gitu capek. Ada kameranya di bagian kaca depan situ. Dan sekarang di sini dia warnanya tuh dark chrome dari grill atas sini. Nih, ada lip di sini, terus di sebelah sini juga. Fog lampnya masih halogen biasa, terus ada aksen chrome juga. Dan untuk Veloz ini dia ada varian yang two tone sama one tone. Ini warna yang premium color white pearl. Ada kamera 360 juga, logo Toyota seperti ini. Dan di sini finishingnya tuh perpaduan ya. Ini bahan dop sama warna kayak grey seperti ini. Looks dari tampak depan memang sekilas serupa, tapi nggak sama dengan yang Veloz sebelumnya. Veloz Hybrid ini bermesin 1500 cc plus motor listrik. Tenaganya 111 PS dan torsinya 141 Nm. Yang bikin gue kaget bukan tenaganya tapi iritnya. Sehari-hari sih bisa dapat 22-24 km per liter. Tapi waktu gue mudik Jakarta Pati malah tembus 26 km per liter. Bensin cuma habis 200 ribuan. Untuk MPV 7 penumpang ini gila sih, irit banget. Halo Bapak Ibu, salam kenal dengan saya Tiara, sales konsultan dari Auto 2000 Prida yang beralamat di Jalan Jeruk Purut nomor 19, Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Bapak Ibu percaya nggak kalau mobil di samping Tiara ini konsumsi BBM-nya bisa sampai 28,9 km per liter. Dan Bapak Ibu bisa miliki New Veloz Hybrid ini mulai dengan OTR 303 atau DP mulai 30 jutaan aja. Dan di samping Tiara juga sudah ada Innova Zeniq yang bisa dimiliki dengan bunga 0% dengan tenor 1 tahun. Atau bisa dimiliki juga dengan skema 50-50, 50% dibayar sekarang dan 50% dibayar tahun depan. Selain itu kita juga menerima trade-in berbagai merek mobil dengan harga terbaik. Selain showroom, kita juga menyediakan servis dan spare part. Jadi bagi ibu bapak yang sudah memiliki unit Toyota, boleh save nomor Tiara agar bisa Tiara bookingkan servisnya. Dan bagi bapak ibu yang ingin melakukan test drive, bisa langsung hubungi Tiara di 0812 1844 9764 dan akan kita bawakan unit test drive-nya ke depan rumah. Bagian dalam mesin sudah dapat peredam mesin, cuman ini belum dicap sama persis dengan luarnya ya. Seperti biasa, gue bawa meteran buat ngasih lihat teman-teman ya, biar gak worry. Air intake-nya tuh setinggi apa ya? Air intake-nya tuh kurang lebih setinggi ini teman-teman nih. Setinggi tuh hampir 70 cm. Jadi kalau misalkan ada genangan air, kalian ngira-ngira berani nerjang apa enggak gitu ya. Tapi tetap ya, gue kasih saran kalau namanya banjir itu jangan diterjang karena garansi bisa gugur. Udah gitu mau klaim asuransi juga nggak bisa gitu kan. Panjangnya sekitar 4,5, wheelbase-nya sekitar 2,7-2750 sehingga ruang kabinnya nanti berasa lega. Dan unik ya zaman now ya, MPV tapi set cladding di sini dibikin bahan dop termasuk set skirt, ada set body molding. Terus ini dia sekarang velgnya dibikin black glossy kayak gini kekinian. Profilnya 205, 50 ring 17, cakramnya depan belakang. Kalian lebih suka yang mana? Apakah lebih suka black glossy kayak gini atau dibikin two tone? Gue sih lebih suka black glossy ya. Mobil ras gue aja gue bikin black glossy. Kita kasih meteran lagi ya. Set saya setinggi apa? Kalau lihat di browser sekitar 205 ya tuh, sesuai lah ya. Jadi di sini kalau misalkan ada trotoar atau apa itu nggak langsung kena ke bodi mobil gitu loh. Nih,
cukup tinggi kan, tuh sekitar 20 cm lebih. Di sini ada kamera 360 juga, ada lampu, talang air ada, spoiler ada. Tapi kalau teman-teman misalkan menanya, Mas, apakah pembelian nanti dapat talang air apa enggak? Nanti teman-teman bisa tanya sama Mbak Tiara. Ini ada smart entry juga. Buat buka tutup di sini, bukanya dari sini lagi. Tuh. Tangki BBM itu letaknya sebelah kiri, itu bisa muat sekitar 43 liter. Di sini ada tulisan nggak ya? Di sini cuman nggak ada tulisan. Kalau gue baca-baca itu bisa pakai Pertalite, cuman tidak disarankan. Udah gitu doang ya, bukan berarti monggo gue nyuruh nggak. Tapi sebaiknya jangan lah ya, sayang mobil kalian. Tampilan tapak belakang seperti ini, ada antena shark fin. Ini tuh bukan spoiler, ada high mount stop lamp di dalam sini. Defogger udah ada, wiper ada, lampunya tuh cakep memanjang dari kiri ke kanan. Terus ini logo Toyotanya di tengah sini. Bagasinya sekarang kita lihat ya. Jadi joknya memang belum kulit, dia masih fabric semua. Ini bisa dilipat ke depan. Yang gue suka tuh ini loh, dia tuh jadinya langsung rata, rapi kan. Tadi masih bisa simpan barang. Nah ini sekarang kita taruh di sebelah sini. Karena di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Jadi teman-teman bisa naruh barang berharga, misalkan dompet, handphone, laptop taruh di sini. Ini ada towing sama dongkrak letaknya sebelah sini. Jadi terlihat rapi banget. Lewat belakang seperti ini. Yang hitam cuma sebelah sini aja, plafonnya masih warna cerah seperti ini. Menurut gue ya, Velosnya sekarang tuh lebih kedap dibandingin Velosnya sebelumnya. Pertama-tama kalau kalian cari mobil, duduk deh coba. Rasakan nyaman nggak nih? Joknya nih memeluk badan kalian, enak apa enggak? Headrestnya bagaimana? Setirnya sudah tilt teleskopik belum? Nah, kita atur beberapa fitur yang gue suka ya. Yang gue suka pertama, dia gini. Ketika gue injek rem, lalu nyalain, itu nggak kedengeran suara mesin. Nggak kedengeran kan, Dan? Tuh nggak ada, karena dia ini kalau baterai mencukupi dinyalain sama baterai hybridnya. Yang tadi gue bilang kan, tempat cup holder ada blower AC kiri dan kanan. Ini menurut gue sepele, tapi kepake banget. Tuas transmisi pas banget, tombol AC, head unit pas, ini armrestnya pas, ada wireless charger juga, jarak kepala juga cukup lega. Ya kalau misalnya dibanding sama ras gue, ini menurut gue jauh lebih lega. Lebih lega ini dan kiri ya, lebih lega ya. Terus ini kalau kalian merasa ketinggian, kalian bisa dibikin posisi duduknya ini. Oh tadi ketinggian. Oke, gue bikin paling rendah. Nice. Jadi berasa kayak nyetir sedan nih. Tuh, ini pas banget. Nah, visibilitasnya gimana maksud gue? Visibilitasnya cukup oke karena spionnya dibikin agak mundur. Ada tweeter, ini bahannya material masih keras-keras semua. Airbag sampai di pilar-pilar. Safety belt juga belum ada adjuster. Sun visornya nggak ada kaca ya, nggak selengkap ras memang sih. Yang ada kaca cuman sebelah kiri doang. Spindle masih DNET biasa, lampu sudah LED. SNK-nya tuh kurang lebih sekitar 6,5 ya. 6,5 ya. Kalau misalkan kalian ada yang nanya, Mas, itu 45 juta atau apa? 45 itu sudah termasuk harga mobil baru. Jadi ada BBNKB 39, ada PKB 6,5, SBDK LJ 143. Jujur menurut gua pemerintah nggak adil. Mobil listrik aja banyak subsidi. Kenapa mobil hybrid nggak dapat subsidi juga? Nah itu protesnya ke pemerintah, bukan sama Toyotanya. Height unitnya itu lebih gede dibandingin yang Veloz sebelumnya setahu gue ya. Ini tampilannya kayak gini, cukup responsif. Nah kita lihat satu-satu ya, dia tuh bisa cek e-money teman-teman. Pencet kartu prabayar, lalu kita pencet dulu yang ini live-in deh contoh. Tempel di sebelah, tuh saldonya masih ada 122.000. Tapi dia nggak bisa top up, dia hanya bisa buat ngecek doang. Setidaknya kalian nggak perlu beli handphone yang ada NFC-nya, kayak gitu ya. Terus di sebelah sini ada apa lagi menunya? Nih koneksinya tuh ada Android Auto, Apple CarPlay. Terus ada informasi bengkel, suara monitor. Tuh, jadi di sini ada shortcut untuk kamera 360-nya. Oke, cukup lah ya. Cukup oke. Terus di sebelah sini hiburannya dia bisa nonton RCTI Plus, noise, video browser, sama wah ini bisa buat apa aja. Oke, setuju. Ini buat apa ya? Bisa buat main game, guys. Oh gitu, bisa buat main game. Coba sekarang. Oh, jadi ketika kalian lagi menunggu anak misalkan buat iseng tuh. Wah, lucu banget ini.
Oke, dan ini bisa nonton TV berarti ya. Noise ini bisa kayak Spotify kayak gitulah ya. Layanan ini yang paling penting. Jadi tadi gue ngobrol sama salesnya nanti tuh dapat gratis. Nah gratisnya berapa? Nanti teman-teman bisa ngobrol sama Mbak Tiara aja. Jadi kalian kalau ada kondisi emergency itu bisa telepon ke sini concierge. Terus ada harga BM juga, ada Travoy juga. Wah ini menarik ya. Wah Travoy ini jadi kalian ada aplikasi nanti kalian login dulu seperti ini. AC-nya tuh sudah otomatis. Suhu paling rendah 18, paling tinggi 28. Cuman sayangnya ini doang sih, dia blower AC-nya belum ada semburan bawah. Meskipun disclaimer ya, gue pribadi ya, gue sering pinjem mobil. AC yang semburan bawah itu gue jarang kepake. Beneran jarang kepake karena dingin. Kaki kalau dingin tuh nggak enak. Ini ada indikator untuk safety belt. Terus tuas transmisinya di sini ada tuas di sebelah sini. Metiknya tuh PRND. B itu adalah mode yang dipakai kayak tambahan engine brake dan nambah regenerative braking. Itu bisa dipakai pada saat turunan. Terus ini electric brake auto hold. Jadi sahabat di kemacetan. Udah ada wireless charger juga. Setirnya di sini sudah kulit stitching asli. Ada airbag juga. Ini volume. Ini untuk meter cluster nih. Untuk geser-geser. Ini untuk back. Tuh, setting juga di sini. Kalau kalian nggak suka desainnya, kalian bisa atur di sebelah sini. Di sebelah kanan sini ada pengaturan tombol apa? Adaptive Cruise Control. Ini untuk pengaturan jaraknya dengan mobil depan. Ini untuk drive mode-nya. Jadi kalau dipencet sekali itu power mode. Nah kalau dipencet tahan dia jadi tombol eco. Ini untuk next. Kalau misalkan kalian lagi setting untuk Spotify atau apa. Di belakang sini ada tuas lampu otomatis, wipernya masih manual. Sebelah kanan sini ini ada untuk kalau kalian mau matiin yang fitur safety sense-nya, matiin traction control, atau mau jalanin EV mode kalau baterainya mencukupi. Ini tampilan meter clusternya seperti ini. Jadi di sini ada setting, kalian bisa lihat display, time and date, design. Kalau kalian mau atur-atur sesuai selera aja, display setting, tuh bisa rubah-rubah tuh di sini. Jadi ini ada informasi eco indikator, average, steering angle, ACC, auto display, drive mode-nya semuanya. Terus kalian geser lagi nih average BBM. Nah, ini ada jam digital juga. Bukan pintunya tuh lebar banget. Ini sudah subtouch karena ini mobil keluarga. Tempat minum banyak 1, 2, 3. Ini tempat penyimpanan terbuka juga. Sekarang kita tutup ya. Di sini ada seat back pocket 1, 2, 3. Ada tempat cup holder lagi. Ada port Type C. USB ada 2. Setidaknya kalian nggak perlu beli car charger. Joknya ini menarik ya. Kalau gue punya mobil ini sih kayaknya menurut gue ya, gue nggak perlu ganti jok deh. Menurut gue ya, pengalaman gue karena kemarin ganti jok tuh dia nggak rapi. Ininya jadi nggak rapet dan segala macam. Banyak part-part yang copot. Menurut gue nggak usah diganti-ganti. Ini ada safety belt, ada 1, 2, ini ada dari atas. Terus di sini kalau kalian duduknya cuma 2, ini bisa dirubah jadi tempat armrest, ya kan, nggak ada tempat cup holder lagi sih. Ada Isofix, cantolan baby car seat, jarak kepala cukup oke. AC double blower, lampu sudah LED. Headrest depan itu dia nggak terlalu gede. Terus kalau teman-teman tadi barangkali ngedengar ya, itu bunyi apa mas? Jadi kalau baterainya dia habis, dia bakal menyalakan mesin bensinnya, kayak gitu sih. Terus di sini gue masih praktek ya. Ini kan kuncinya dia gue pegang tadi ya guys. Ini kunci gue pegang. Terus duduk baris kedua nih. Jarang-jarang gue praktekin ini. Ini kan ada safety belt baris tengahnya kan. Nah, jadi gini. Center nih. Sini. Nah, di sini dari sebelah sini. Even duduk baris kedua dan tengah, dia ada safety belt 3 titik. Jadi lebih aman. Ini di brand lain tuh nggak semuanya ada kayak gitu loh. Ini kalau misalnya terlalu tegak, kalian bisa atur rebah. Tuh. Nah kayak gini. Jadi lebih aman. Nyopotnya gimana mas? Pakai ini. Nah yang sebelah sini nyopotnya pakai apa mas? Itu bisa pakai anak kuncinya dari sini. Barangkali teman-teman belum tahu. Kalau yang udah tahu ya skip aja. Tinggal dilepas kayak gini. Tuh kayak gini. Dah. Ini tinggal rapiin lagi deh kayak gini teman-teman. Tuh kayak gini. Masukin lagi. Tuh. Ilmu baru kan? Mungkin barangkali kalian nggak semuanya tahu. Masuk ke baris ketiga gimana? Oke, kita praktekin lagi. One touch tumble. Jadi sekali lipat dia bisa langsung
Jadi kalau duduk baris ketiga mau lebih lega, baris kedua dimajuin sedikit aja dah tuh. Ini baru agak enak nih. Ini masih ada sekitar 5 ruas jari. Tapi kalau misalnya dibanding sama mobil gue, ini jauh lebih lega, lebih manusiawi. Jadi kan memang wajar banget kan, kemarin ras gue kalau mau gue ganti minimal Veloz Hybrid lah. Kalau misalkan mau ganti ke Zenix Hybrid itu kayaknya nggak enak buat harian. Kalau ini masih enak gitu loh. Ini ada tempat cup holder, ada cup holder lagi, ada power outlet di sini. Tuh. Jadi kalian bisa colok car charger, jarak kepala juga masih cukup manusiawi. Dan ini dia nggak ada untuk kayak semi-semi kulitnya. Ini masih fabric semua. Jadi kalau pilih Veloz Hybrid ini kayaknya adalah keputusan yang paling masuk akal saat ini. Mobil 3 baris, irit juga, dan ganteng juga gitu kan. Fitur-fiturnya juga sangat dibutuhkan sama keluarga-keluarga juga sih gitu loh. Apalagi mobil ini dijual nggak sampai 400 juta untuk varian paling mahalnya. Menurut kalian oke nggak? Seperti biasa kita bakal interview salesnya dengan Mbak siapa nih Mbak? Dengan Tiara. Oke langsung aja ya. Masih worth it gak sih beli mobil Veloz Hybrid di tahun 2026 dimana kan sekarang eranya mobil listrik semua ya? Ya, jadi gini Mas, dari customer-customerku yang udah pesen Veloz, mereka tuh mempertimbangkan nggak mau ribet ngecas pertama. Terus resale value. Lalu yang ketiga itu Toyota udah 50 tahun di Indonesia ya Mas ya, jadi udah tahu lah ya servis gampang, di pelosok-pelosok ada, bengkel-bengkel biasa pun bisa menangin mobil Toyota seperti itu. Nah kemarin aku lihat vlognya Mas Teguh udah coba pakai pulang kampung ya Veloznya. Yes, pulang kampung. Nah itu habis berapa bensinnya? Pokoknya menarik sih, karena cuman berkurang 2 bar. Jadi kalau di rupiah cuman kayak 214.000 atau 217.000 itu irit banget sih. Irit kan? Irit dah. Aku tadi kamu bilang resale value, emang ada jaminan atau gimana gitu? Ya, untuk jaminan kita ada JHJ Mas. Setiap pembelian Veloz itu akan dijamin saat 3 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan harga mobilnya di 70%. Setuju sih, karena orang kalau beli mobil pasti ganti ya. Betul. Ada nggak sih orang pakai mobil selamanya? Gak ada Mas, biasanya 5 tahun itu udah ganti mereka. Iya, dan gue juga sebenarnya lagi mempertimbangkan mau ngambil ini atau brand sebelah ya gitu ya. Ada pesan nggak buat teman-teman yang nonton video ini? Nah, Bapak Ibu mau cari unit Toyota apa aja, pokoknya hubungin Tiara di nomor di bawah ini. Yes. Menurut kalian, ras gue ganti ini atau brand sebelah ya? Coba kalian komen. Dan next, kalau pengen dibuatin video apa, tinggal komen juga. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami berdua. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.